Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyanto. NIM saya 2110114505542. Saya dari kelas 07 TPLD 005. Di sini saya akan mempresentasikan proses untuk proposal bisnis saya, yaitu dengan judul Mie Ayam Bakso Wonogiri Pak Mul. Jadi nanti kita bisnis saya nanti itu untuk kuliner. Nah, langsung untuk proses profil perusahaan, nama usahanya itu adalah Bakso Wonogiri Pak Mul. Kenapa bakso? Karena nanti ada penjelasannya. Yang kedua, untuk bentuk usaha yaitu adalah UMKM, kuliner makanan khas Indonesia. Untuk produk, tentu saja produk itu adalah bakso dan mie ayam khas Wonogiri. Model bisnis itu adalah penjualan langsung, online, dan franchise. Untuk lokasi, nanti itu berada di Jalan Puspitek, Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, kenapa kita memilih mie ayam dan bakso? Secara umumnya itu adalah produknya halal, berkualitas, khas di sini adalah khas Wonogiri, di mana rasanya itu ada asam, manis, gurih, dan asin. Layanannya cepat, bersih, ramah. Nah, oke, kenapa mie ayam dan mie bakso? Saya di sini ada data dari GoFood bahwa tren di tahun 2023 untuk penjualan mereka itu ada menetralisnya itu ada di olahan mie, termasuk mie ayam. Nah, ada lagi saya ambil sebuah data, yaitu bakso atau mie ayam itu menjadi hidangan anak muda. Kenapa? Karena anak muda, jika manusia itu 80%-nya adalah air, nah 20%-nya itu adalah mie ayam. Mie ayam adalah obat untuk segala obat gitu. Nah, di sini ada sebuah data apa saja hidangan favorit untuk pilihan anak muda. Yang paling posisi paling atas bakso atau mie ayam itu berada di presentasinya 68,8. Tentu hal ini itu sangat menjadikan peluang yang sangat tinggi untuk usaha di kuliner tersebut. Nah, data ini saya ambil dari survei tugas akhir studi independen. Di sini. Itu kenapa alasan utama bisnisnya mie ayam. Nah, untuk strategi pelaksanaan dan pemasaran serta distribusi, yang pertama, untuk nomor satu itu promosi. Tentu saja kita nanti perlu sebuah promosi. Kita dengan media sosial, TikTok, bisa kita buat akun di situ, Instagram, influencer, ya nanti untuk yang advance-nya. Nah, untuk yang kedua, kita mencoba lain daripada yang lain, yaitu kita memberikan sebuah promo. Misalkan di hari Jumat, ketika kita beli, kita adakan gratis es teh. Nah, itu atau kupon. Nanti kita kupon beli berapa biji atau berapa bungkus, itu nanti ada gratis berapa buah gitu ya. Nah, untuk yang ketiga itu penjualan. Itu penjualan itu langsung di tempat ataupun online. Nanti kita sediakan juga untuk produk-produk freezer seperti bakso. Sebenarnya mie ayam itu bisa dalam bentuk frozen. Jika nanti bepergian terus pengen, saya pengen mie ayamnya atau bakso, nanti bisa di mereka yang memasak sendiri gitu. Nah, untuk target dan proyeksi, jadi tentu target kita, untuk target kita ada usaha umum ya, pelajar mahasiswa. Kenapa? Karena ya mie ayam itu ringkas dan cepat, untuk pengolahannya juga lumayan cepat, ringkas, makanya dia lebih cepat daripada produk-produk yang lain. Untuk omset bulan itu saya prediksikan di Rp57.200.000. Pendapatan bersih itu di Rp22.880.000. Nah, dari omset dan pendapatan bersih ini, itu jika kita kalkulasi BEP-nya ada di 7 bulan. Serta
return of equity-nya itu di 14,44% itu dalam setahun ya. Oke, nah untuk model bisnis saya menggunakan model bisnis canvas, yaitu key partnernya itu ada supply bahan baku, masuk daging, mie ayam, dan bumbu. Aplikasi delivery, nah kita bekerja sama dengan merchant food ya, ada GrowFood, ShopeeFood, GoFood, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu komunitas kuliner di Facebook atau di ini itu ada komunitas untuk kuliner, jadi mereka sharing tentang kuliner yang mereka sukai. Nah kita ikut coba andil di situ di dalamnya. Nah untuk activity-nya itu ada produk bakso dan mie setiap hari, menjaga kualitas. Untuk bakso itu sebenarnya bisa di freezer ya, karena meminimalisir pengeluaran kita dan tenaga juga. Untuk pemasaran itu media sosial, promosi offline, tentu dengan banner di depan toko kita nanti. Untuk value proposition-nya, bakso mie ayam Wonogiri dan khas autentik seperti rasa Wonogiri ya. Di situ ada manis dan gurih, itu yang sangat kita tonjolkan nantinya. Nah bahannya itu halal, kita pastikan untuk halalnya karena mayoritas penduduk kita adalah muslim, dan fresh setiap hari. Harga itu terjangkau, kita nanti proyeksikan nanti di belakang untuk harga-harganya, dan tempat tentu yang affordable dan nyaman. Untuk customer relationship, kita tuh pelayanan ramah, program loyalty, tadi promo-promo yang saya sebutkan di awal. Untuk customer segment, itu masyarakat umum, anak-anak, remaja, dan dewasa. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, untuk cost structure ataupun pengeluaran, kita itu nanti ada tempat sewa, ada peralatan dapur, terus ada bahan baku awal, gaji karyawan, biaya operasional, ada listrik, segalanya. Nah, revenue tentu kita mendapatkan penghasilan dari penjualan langsung. Bakso pesan online jangan lupa, ini lumayan ini hasilnya. Untuk catering, nah di sini nih kita juga menerima catering, misalkan ada acara, ada pernikahan ataupun apa skala besar dan menengah, itu kita bisa untuk usahakan. Nah seperti tadi untuk produk frozen itu juga bisa dibawa pulang seperti itu. Nah di sini kita untuk breakdown biaya-biaya apa saja yang nanti kita butuhkan. Di sini ada biaya tetap. Biaya tetap itu ada gerobak, mangkok, kompor, dan lain-lain. Itu kuantitinya 1. Nah di sini ada 5.500.000 total setelah biaya tetap. Di sini ada showcase-nya, ada meja, kursi, peralatan dapur, freezer, dan biaya promosi. Biaya promosi itu kan nanti untuk mungkin sekali ya. Di sini jumlahnya itu adalah 21 juta rupiah. Nah, untuk biaya operasional bulanan, karena kita mengeluarkan setiap bulannya, nanti itu ada sewa tempat. Saya proyeksikan sebesar 3.500.000 sebulan. Nah itu untuk keterangan 42 juta. Ini asumsinya kita nanti 42 juta ini selama 1 tahun. Kemungkinan kalau kita mengambil dalam 1 tahun itu harga lebih murah daripada total 42 juta ini. Nah untuk gaji karyawan, untuk gaji itu kita ada 2 orang, kita kasih untuk gaji itu 1 orangnya 2.500.000 dengan total 5 juta rupiah. Listrik, air, makan siang karyawan itu ada di 780.000. Jadi 780.000 ini itu adalah 2 karyawan selama 1 bulan, karena kita juga nanti kita bebaskan mereka untuk membuat sendiri ataupun produk kita untuk mereka makan. Nah ini nanti mungkin untuk uang rokok ataupun uang saku tiap harinya.
Biaya lain-lain itu untuk biaya jaga-jaga ya, nanti seperti apa, misalkan ada sumbangan atau apa. Nah, kita subtotalnya itu ada 10.780.000. Dan untuk ketiga itu adalah biaya bahan baku per porsi ataupun HPP-nya. Untuk mie ayam, satu porsi itu kita HPP di 8.000. Bakso, satu porsi itu 800, ini adalah satu biji ya. Jadi untuk satu bijinya 800, dan minuman itu adalah di 2000 gitu. Bonus dan THR ataupun THR karyawan itu kita ambil 5% dari pendapatan kotor. Pendapatan kotor itu 1.444.000. THR ini THR 20% dari pendapatan kotor, maka THR itu kita keluarkan nanti 1.600.000 sekian. Ini untuk satu orang, jadi nanti kita kalikan 2. Nah, setelah masuk perhitungan HPP, kita masuk untuk omset setiap bulan. Nah, untuk mie ayam kita proyeksikan untuk satu bulan itu kita bisa menjual sebanyak 100 porsi dikali 26 hari. Jadi kuantitasnya sekitar 2.600 porsi itu dalam sebulan. Jika harga jual satu mie ayam itu 13.000, maka untuk penjualan selama satu bulan itu sekitar 33.800.000 rupiah. Itu untuk mie ayam. Untuk bakso, karena bakso ini agak kurang peminatnya dibandingkan mie ayam, kita nanti coba di setengahnya ataupun 50 porsi dalam satu hari. Nah, sekitar segini. Ini untuk butirnya ya. Terus, kita jual itu per butir itu 1.500. Jadi kita rata-rata antara yang besar dan yang kecil, nanti ketemunya di sini itu sebesar 15.600.000 rupiah. Dan minuman, untuk minuman sama, kita 100 porsi itu kita jual di 3.000, maka segini. Nah, pendapatan kotor kita itu adalah 57.200.000 rupiah. Untuk total, jadi pendapatan kotor adalah 22 juta setelah dikurangi pendapatan bersih setiap bulan adalah 10 juta rupiah. Total modal bulan pertama itu adalah sekitar 70 juta. Nah, setelah dikalkulasi untuk BP-nya atau estimasi kita balik modal itu berada di bulan ke-7. Jika semua prediksi omset bulan itu tercapai. Nah, setelah dihitung juga untuk ROI-nya itu di sini belum dimasukkan. ROI itu ada di 14,4% itu dalam 1 tahun. Seperti itu untuk proyeksi nanti, semoga dapat dipahami ya. Oke, nah skema bagi hasil. Skema bagi hasil itu ada 2 tahap. Untuk tahap 1 sampai balik modal. Jadi dari awal sampai balik modal itu investor mendapat 40% dari laba bersih. Nah, untuk manajemen itu di 60%. Dan setelah tahap kedua yaitu setelah modal balik. Setelah modal balik, BEP-nya udah tercapai, nanti perhitungannya akan berubah. Investor ada 30% dan manajemen itu sebesar 70%. Itu yang saya kalkulasikan. Nah, jika Anda berminat untuk bergabung dalam bisnis yang aman ini, saya prediksikan kenapa aman, karena ini merupakan sebuah bisnis di bidang kebutuhan pokok. Di setiap hari pasti mereka ataupun konsumen itu membutuhkan akan hal ini. Ini aman, stabil, dan mudah dikembangkan karena penjualannya juga bagus, prosesnya juga bagus, proyeksinya juga bakal lebih baik. Untuk informasi, kontak saya itu ada di TikTok kita di @baksomul, ataupun kontak via WhatsApp kita di sini, nomor ini. Oke, jadi sekian untuk presentasi prosedur
proposal kewirausahaan ini dengan judul Mie Ayam Bakso Wonogiri Pak Mon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.